Tasya Istika Putri, saya dari kelompok 7 ingin menjelaskan mengenai teori produksi. Materi pertama yaitu pengertian teori produksi. Produksi adalah proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kegunaan suatu barang atau jasa akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Teori produksi adalah teori yang menerangkan sifat hubungan antar tingkat produksi yang akan dicapai dengan jumlah faktor-faktor produksi yang digunakan. Konsep utamanya teori produksi adalah memproduksi output semaksimal mungkin dengan input tertentu serta memproduksi sejumlah output tertentu dengan biaya produksi minimum. Yang kedua yaitu prinsip dan tujuan produksi dalam ekonomi Islam. Tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan manusia moderat. Yang kedua, menemukan kebutuhan manusia dan pemenuhannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, keperluan generasi yang akan datang. Dan yang kelima, keperluan sosial dan infak di jalan Allah. Ketiga yaitu konsep maslahah dalam produksi. Rumusan masalah bagi produsen adalah maslahah sama dengan keuntungan tambah berkah. Pada prinsipnya, berkah akan diperoleh apabila seorang produsen dalam menjalankan bisnisnya menerapkan prinsip dan nilai syariat Islam sehingga ia tidak akan mampu memproduksi yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keempat adalah jangka waktu produksi. Di dalam jangka waktu produksi terdapat dua macam, yaitu satu, produksi dalam jangka pendek. Produksi dalam jangka pendek adalah jangka waktu ketika input variabel dapat disesuaikan, namun input tidak dapat disesuaikan. Dalam jangka pendek, perusahaan memiliki input tetap dan menentukan berapa banyak input variabel yang harus dipergunakan. Yang kedua adalah produksi dalam jangka panjang. Produksi dalam jangka panjang yaitu produksi yang semua inputnya dapat dirubah. Jangka panjang diartikan sebagai horizon yang mana manajer dapat menyesuaikan semua faktor produksi. Selanjutnya yaitu yang kelima, faktor-faktor produksi. Faktor produksi adalah satu fungsi atau permasalahan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan penggunaan input. Pada suatu hukum yang disebut the law of diminishing returns, pada hakikatnya dibedakan dalam 3 tahap. Yang pertama, produksi total mengalami pertambahan yang semakin cepat. Yang kedua, produksi total perubahannya semakin lambat. Dan yang ketiga, produksi total semakin lama semakin berkurang. Selanjutnya yang keenam, kurva isokwan atau kurva produksi sama. Kurva isokwan berfungsi untuk menggambarkan gabungan dua faktor produksi yang akan menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Ciri-ciri kurva isokwan yaitu pertama, mempunyai kemiringan negatif. Semakin ke kanan, kedudukan isokwan menunjukkan semakin tinggi jumlah output. Isokwan tidak pernah berpotongan dengan isokwan yang lain. Isokwan cenderung ke titik origin. Yang ketujuh adalah kurva isokos atau kurva biaya sama yang menunjukkan semua kombinasi dua macam input yang dibeli perusahaan dengan pengeluaran total dan harga faktor produksi tertentu. Garis isokos menggambarkan gabungan faktor produksi yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah nilai tertentu, yaitu harga faktor-faktor produksi yang digunakan, jumlah uang yang tersedia untuk membeli faktor-faktor produksi. Yang kedelapan adalah skala hasil. Skala hasil adalah suatu tingkatan tambahan output seiring dengan penambahan jumlah input secara proporsional. Analisis tentang substitusi input pada proses produksi telah menunjukkan kepada kita apa yang akan terjadi ketika suatu perusahaan mengganti satu input dengan yang lainnya dengan menjaga jumlah output yang dihasilkan tetap. Skala hasil terdapat 3 jenis, yaitu tingkat skala hasil yang meningkat,
tingkat skala hasil yang konstan, dan tingkat skala hasil yang menurun. Yang kesembilan adalah teori produksi dalam perspektif Islam. Adapun konsep produksi dalam perspektif Islam yaitu pertama, konsep teknologi berproduksi konstan adalah teknologi yang memanfaatkan sumber daya manusia sedemikian rupa sehingga manusia tersebut mampu meningkatkan harkat kemanusiaannya. Yang kedua, produsen adalah maslahah maksimah, yaitu mencari keuntungan melalui produksi, dan produsen adalah maslahah maksimar, yaitu mencari keuntungan melalui produksi dan kegiatan bisnis lain. Memang tidak dilarang, sepanjang berada pada bingkai tujuan dan hukum Islam. Sekian materi teori produksi yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang, saya mohon maaf. Dan saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.